Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadani Allahu wa iyyakum minan nar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, ikhwah dan juga al-akhwat wal aba wal ummahat. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu atas limpahan nikmatnya serta curahannya, karunia-Nya kepada kita. Di pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu, kita diberi kemudahan oleh Allah untuk kembali bertatap muka dalam majelis yang mulia ini, pembahasan atau pembacaan serta pelajaran dari kitab Tafsir Kalimatit Tauhid, atau lebih tepatnya sebuah risalah singkat tentang penjelasan akan makna syahadat la ilaha illallah. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada perjumpaan kita yang lalu, kita telah mengambil beberapa persoalan. Sebelum kita masuk kepada persoalan yang baru, kita akan sedikit kembali mengulang apa yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Di antaranya adalah tentang rukun dari kalimat la ilaha illallah. Kalau kita lihat pada kata la ilaha illallah, dia terdiri dari dua unsur atau dua bagian. Yang pertama adalah nafi, yaitu meniadakan yang ada pada ucapan la ilaha, tidak ada ilah. Maksudnya tidak ada yang berhak disembah dengan benar, tidak ada yang berhak menerima peribadatan dari hamba. Kemudian yang kedua adalah itsbat, yaitu penetapan, yaitu pada ucapan illallah, kecuali Allah, bahwa ibadah itu hanya milik Allah. Kita telah terangkan pada perjumpaan yang lalu bahwa dua kalimat ini harus terdapat pada diri seorang sampai atau agar dia disebut sebagai muslim. Adapun yang mendatangkan salah satunya saja, dia tidak dapat disebut muslim secara hakikat. Misalnya seorang hanya menafikan, dia mengatakan tidak ada yang berhak diibadahi, tanpa dia mendatangkan yang kedua, artinya dia tidak menetapkan bahwa Allah berhak diibadahi, maka dia mulhid, seorang yang ateis, orang yang kafir, yang pada hakikatnya dia beribadah kepada syaitan dan beribadah kepada hawa nafsunya. Kemudian yang kedua, kebalikannya, yaitu orang yang hanya menetapkan bahwa Allah berhak diibadahi, tanpa mendatangkan an-nafi, yaitu yang pertama, tanpa meniadakan ibadah dari selain Allah. Maka orang tersebut pada hakikatnya musyrik, karena dia beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Maka orang yang demikian juga bukan muslim. Siapa yang muslim? Yaitu yang mendatangkan kedua-duanya sekaligus. Dia menafikan
ibadah dari selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidahnya seperti yang dikatakan oleh para ulama, man nafa wa lam yuthbit faqad alhad, wa man athbata wa lam yanfi faqad asyrak, wa man nafa wa athbata fi anin wahidin faqad wahhad. Barang siapa yang menafikan tanpa menetapkan, maka dia mulhid, orang yang kafir. Dan barang siapa menetapkan tanpa menafikan, maka dia musyrik. Dan barang siapa menafikan sekaligus dia juga menetapkan, maka dialah muwahhid, ahli tauhid. Baik, ini kemarin sudah kita ambil. Kemudian penulis mengingatkan kepada kita tentang uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Disebut juga dengan ubudiyah, yaitu hak untuk diibadahi. Yang mana hak untuk diibadahi ini hanya Allah saja yang punya. Dan dia nafikan dari selainnya. Dinafikan dari Muhammad sebagai hamba pilihan. Dan dinafikan juga dari Jibril ya, sebagai penghulunya para malaikat. Jadi kalau uluhiyah itu begitu spesial, ya, sampai Allah nafikan dari manusia terbaik dan dari malaikat pilihan, maka apalagi selain keduanya, ya, selain Nabi dan selain Jibril, ya, sudah dapat dipastikan bahwa mereka tidak berhak memiliki dan menerima sedikit pun uluhiyah itu dari siapapun. Kemudian selanjutnya, hal yang penting juga yang kemarin sudah dibahas, di mana penulis menerangkan bahwa uluhiyah ini diberikan oleh para kuburiyun kepada sesembahan-sembahan mereka dari para wali, dari orang-orang soleh, dari kiai-kiai, dari ajengan, yang mereka anggap sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Kemudian kata penulis bahwa ucapan la ilaha itu artinya menafikan adanya wasithah, ya, menetapkan bahwa ibadah itu milik Allah tanpa perantara. Maka ucapan seorang la ilaha illallah itu nafyun atau ibtalun lil wasaid, itu membatalkan peribadatan melalui perantara-perantara tadi. Maka orang yang masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia beribadah itu dalam rangka hanya menjadikannya sebagai perantara, itu membatalkan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Nah, ini yang kemarin sudah kita bahas. Kita akan masuk kepada pembahasan kita yang berikutnya. Baik. Selanjutnya berkata penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Wa idza aradta an ta'rifa hadha ma'rifatan tamatan. Dan apabila kamu ingin mengetahui perkara ini secara lebih sempurna, fadzalika bi amrain. Di sini ada dua perkara. Al-awwalu, yang pertama, an ta'rifa anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum wa abaha amwalahum wa istahalla nisa'ahum kanu muqirrina lillahi subhanahu bi tauhidir rububiyyah wa huwa annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumitu wa la yudabbiru al-umura illa Allah wahdah. Di sini penulis ingin agar kita lebih memahami persoalan ini. Yang pertama yang harus kita ketahui, kata beliau, yaitu bahwa orang-orang kafir yang dulu diperangi Rasulullah dan dibunuhi oleh beliau dan hartanya dihalalkan, ya, dengan perang,
Begitu juga wanita-wanitanya dijadikan tawanan. Bahwa orang-orang kafir tersebut dulunya mereka itu mengakui tauhid rububiyah bagi Allah Ta'ala. Ya, mengakui tauhid rububiyah bagi Allah. Apa tauhid rububiyah yang dimaksud? Wa huwa annahu la yakhluq. Yakni bahwasanya tidak ada pencipta, wala yarzuq, tidak ada yang beri rizki, wala yuhyi wala yumit, tidak ada yang menghidupkan atau mematikan, wala yudabbirul umura illallah wahdah. Dan tidak ada yang mengurus alam semesta ini melainkan hanya Allah semata. Ya, jadi kesimpulannya ini perkara yang pertama. Apa itu? Bahwa orang kafir dulu mereka sudah mengakui Allah itu satu. Sebagai pencipta, pemilik, pengatur alam semesta dan segala isinya. Tapi mereka tetap kafir. Dari sini kita ketahui bahwa keyakinan bahwa Allah itu satu pada zatnya, ya, itu belum menjadikan orang muslim, belum menjadikan seorang itu muslim. Jadi kalau ada orang bilang, saya tahu hanya Allah pencipta, hanya Allah pemilik, dan hanya Allah pengatur alam semesta, hal ini belum ya menjadikan orang itu serta-merta muslim. Kenapa? Karena orang kafir yang dulu diperangi Nabi juga sudah mengaku demikian. Di mana kita dapati buktinya dalam surat Yunus ayat 31. Kata penulis, kama qala ta'ala, seperti yang Allah Ta'ala firmankan. Qul ma yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Ya, disuruh untuk mengatakan kepada orang-orang kafir. Ama yamliku sam'a wal absar. Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengurus semua urusan, fasayaquluna Allah. Maka orang kafir itu pasti akan menjawab, yang menguasai itu semua adalah Allah. Dan ada banyak ayat dalam masalah ini dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa orang-orang kafir itu mengimani rububiyah, bahwa Allah itu zatnya satu, hanya Dia yang menciptakan, memiliki, dan mengatur. Ya, walaupun sudah mengakui Tuhan itu satu, monoteisme, tetap kafir. Karena akidah Islam itu bukan sekedar monoteis, dalam artian mengakui Allah satu. Ya, melainkan seperti yang nanti akan dijelaskan, yaitu mengakui hanya Allah semata yang diibadahi. Ya, sebagai tambahan, seperti yang di Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa, kalau yang dimaksud adalah Allah itu satu zatnya, itu belum mewakili akidah Islam. Ya, belum mewakili akidah Islam. Karena kalau sekedar Allah itu satu, orang kafir dulu juga sudah mengakui Allah satu. Sebagai pencipta, satu-satunya pemilik, dan satu-satunya pengatur alam semesta. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu belum mewakili ya akidah Islam yang hakiki. Ditambah lagi, ya ketuhanan yang Maha Esa ini juga menaungi ya 5 agama yang diakui dalam ya di Indonesia. Menaungi akidah Nasara,
dan orang-orang Nasara tidak merasa risih dengan ketuhanan Yang Maha Esa dan menerima hal itu, jelas hal ini menunjukkan bahwa ketuhanan Yang Maha Esa itu tidak mewakili Islam. Sampai kalau yang dimaksud dengannya bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Berarti keluar dari ketuhanan Yang Maha Esa itu orang-orang selain Islam. Nah, kemudian berkata penulis, qala wa hadhi mas'alatun 'azimatun, dan ini merupakan persoalan yang besar, jalilatun muhimmatun, perkara yang agung lagi sangat penting. Wa hiya an ta'rifa anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahiduna bihadza kullihi wa muqirruna bihi. Yaitu kamu mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang dulu diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan hal ini semuanya. Maksudnya perkara rububiyah. Hanya Allah pencipta, pemilik, pengatur. Wa muqirruna bihi, dan mengakuinya. Wa ma'a hadza, tapi kendati begitu, lam yudkhilhum dzalika fil Islam, keyakinan mereka yang seperti itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Artinya belum cukup untuk mereka disebut muslim. Walam yuharrim dima'ahum, tidak menjadikan darah mereka terlindungi. Nabi tetap perangi mereka. Sekalipun sudah mengakui hanya Allah pencipta, pemilik, pengatur. Wala amwalahum, begitu juga harta-harta mereka belum terlindungi. Mereka diperangi, hartanya dijadikan rampasan perang. Wa kanu aidan yatasaddaqun, bersamaan dengan keyakinan mereka tadi itu, mereka juga sudah bersedekah. Wa yahujjuna, dan juga sudah pergi haji. Wa ya'tamirun, dan sudah pergi umrah. Wa yata'abbadun, dan juga sudah mengerjakan beragam macam ibadah. Wa yatrukuna asya'an minal muharramat, asya'a minal muharramat, dan meninggalkan banyak dari hal-hal yang haram, khaufan minallahi azza wa jalla, karena takut dari Allah azza wa jalla. Apa yang bisa kita petik di sini? Bahwa orang kafir yang dulu diperangi Nabi, sekalipun mengakui bahwa rububiyah itu milik Allah, di samping itu mereka juga sudah sedekah. Bahkan di antara ibadah yang mereka lakukan, ada ibadah haji yang akhirnya dipatenkan menjadi ibadah yang diakui dalam Islam. Ya, karena mereka adalah kaum yang menisbatkan dirinya kepada Ismail bin Ibrahim. Mereka ngerjain haji, ngerjain umrah. Wa yata'abbadun, dan mereka mengerjakan ibadah pada Allah. Wa yatrukuna asya'a minal muharramat, bahkan meninggalkan hal-hal yang mereka anggap haram. Itu semua dilakukan karena takut kepada Allah azza wa jalla. Mereka udah takut sama Allah. Artinya bukan hanya kenal Allah, mereka takut kepada Allah, mereka mendekatkan diri kepada Allah, mereka mengerjakan ibadah-ibadah yang juga ada dalam Islam. Nah, mereka mengaku sebagai pengikut Ismail bin Ibrahim. Artinya apa? Mereka bukan orang yang mengaku musyrik. Mereka diperangi dalam konteks mereka nggak merasa bahwa mereka itu musyrik. Bahkan mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang mempertahankan warisan leluhur, ajaran leluhur yang leluhurnya adalah Ismail bin Ibrahim. Artinya mereka tidak merasa mereka menyimpang dari ajaran tauhid, tapi mereka diperangi oleh Nabi SAW. Nah, ini kondisi musyrikin dulu. Ini poin yang pertama. Yang kedua, walakinnal amra tsani. Tapi perhatikan pada poin yang kedua. Wallazi kaffarahum wa ahalla dima'ahum. Poin kedua inilah yang menjadikan mereka itu kafir dan menjadikan darah-darah mereka halal dan harta-harta mereka halal. Wa annahum, yaitu bahwasanya mereka lam yashhadu lillahi bitauhidil uluhiyah wa tauhidil ilahiyah. Yaitu mereka belum mempersaksikan bagi Allah dengan tauhid uluhiyah dan tauhid ilahiyah. Maksudnya tauhid ubudiyah. Mereka hanya mendatangkan tauhid yang pertama saja, yaitu tauhid rububiyah. Ini nggak cukup untuk menjadikan mereka muslim.
Artinya mereka masih tetap kafir sekalipun mereka udah kenal Allah, cinta Allah, takut kepada Allah, mengerjakan ibadah kepada Allah, mempertahankan ajaran Ismail bin Ibrahim, haji, umrah, dan ibadah-ibadah lainnya. Tapi mereka tetap kafir di saat mereka belum bersaksi ya bahwa hanya Allah semata yang diibadahi. Mereka masih ibadah kepada yang lain di samping Allah. Jadi mereka ibadah kepada Allah, ibadah juga kepada selain Allah. Ya, sedangkan tauhid ilahiyah, tauhid uluhiyah atau yang disebut juga dengan tauhid ibadah itu yang ada dalam kalimat la ilaha illallah. Yang mengharuskan seseorang itu hanya memberikan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka belum menerima ini. Ya, ketika Nabi datang kepada mereka, mengajak mereka kepada la ilaha illallah, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadzal syai'un ujab. Apakah Muhammad menjadikan sesembahan-sesembahan itu cukup satu saja? Artinya hanya Allah saja yang berhak diibadahi, yang lainnya nggak boleh. Ini yang diajak oleh Muhammad SAW kepada mereka. Mereka mengatakan inna hadzal syai'un ujab. Ini adalah ajakan yang mengherankan, sesuatu yang mengherankan kata mereka. Jadi mereka bukannya nggak ibadah sama Allah. Mereka ibadah kepada Allah, cuman ibadah juga kepada selain Allah di samping Allah. Ini yang menjadikan mereka kafir. Yaitu belum mempersaksikan dengan tauhid uluhiyah. Hanya Allah semata yang diibadahi. Wa huwa alla yud'a wa la yurja ilallah. Yaitu tidak boleh menyeru dan berharap kecuali kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wala yustaghath bi ghairi, enggak boleh minta keselamatan kecuali kepada Allah. Wala yudbah li ghairi, enggak boleh menyembelih untuk selain Allah. Wala yanzur li ghairi, enggak boleh bernazar untuk selain Allah. La li malakin muqarrab wala nabiyyin mursal. Tidak boleh memberikan ibadah itu ya satupun tidak kepada malaikat yang dekat kedudukannya kepada Allah maupun nabi yang diutus. Katanya kepada malaikat aja nggak boleh, padahal dia dekat kedudukannya kepada Allah. Atau kepada nabi juga nggak boleh, apalagi kepada selain keduanya dari kuburan, makam-makam orang-orang soleh, tempat-tempat yang dikeramatkan, ya apalagi kepada lautan atau melakukan sedekah bumi. Ya, atau melakukan ruatan dan yang semisalnya, ya, yang terkandung di dalamnya peribadatan kepada selain Allah, sekalipun orangnya mengaku saya sholat, saya puasa, saya zakat. Faman istaghatsa bi ghairihi faqad kafar. Barang siapa minta keselamatan kepada selain Allah, berarti dia telah kafir. Faman dzabaha li ghairihi faqad kafar. Dan barang siapa menyembelih untuk selain Allah, dia telah kafir. Faman nadzara li ghairihi faqad kafar. Dan barang siapa bernazar untuk selain Allah, dia juga telah kafir. Wa asbaha dzalik. Dan seterusnya. Maksudnya dia kafir ainian, personnya, ya orangnya, ya dan keluar dari al-Islam. Ini dua perkara ya yang menambah sempurna pemahaman kita akan masalah ini. Yang pertama apa? Bahwa orang-orang musyrikin Quraisy mereka diperangi oleh Nabi sekalipun mereka sudah kenal Allah, sudah ibadah kepada Allah. Bahkan di antara ibadahnya adalah ibadah yang diwariskan oleh Ibrahim, ibadah haji dan umrah. Karena saya kasih catatan di sini. Mereka ya pertama mengaku sebagai pengikut Ismail bin Ibrahim. Ya, berarti Islam, mengaku sebagai Muslim. Ya. Yang kedua, mereka mengaku tidak musyrik. Mereka mengaku tidak musyrik. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kata Allah, mereka berkata, Wallahi Rabbina ma kunna musyrikin. Demi Engkau ya Allah, wahai Rabb kami dulu di dunia tidak musyrik. Tidak musyrik. Jadi mereka mensucikan dirinya dari kesyirikan. Di dalam kekufurannya mereka mensucikan diri mereka dari kesyirikan. Nggak mengaku bahwa mereka musyrik. Ya.
Nah, kemudian yang kedua, kita mengetahui apa yang menyebabkan mereka tetap dianggap kafir, tetap diperangi oleh Nabi. Harta-hartanya dirampas dalam peperangan. Itu bahwa mereka, ya, di samping beribadah kepada Allah, mereka juga ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata penulis, qala wa tamamu hadza, dan yang semakin menambah sempurna pemahaman kita akan perkara ini, an ta'rifa anna al-musyrikin alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yad'una salihin. Yaitu kita mengetahui bahwa orang-orang musyrik yang dulu diperangi Rasulullah, dulu yang mereka seru di samping Allah itu orang soleh. Mithl malaikat, seperti misalnya malaikat, wa Isa misalnya, wa ummahu, dan juga ibunya Maria, wa Uzairan dan Uzair, wa ghairahum minal awliya, dan yang lain sebagainya dari para wali. Fakafaru bihadza. Gara-gara ini mereka menjadi kafir. Gara-gara menyuruh orang soleh di samping Allah, gara-gara beribadah kepada orang soleh di samping Allah, beribadah kepada malaikat, Isa, ibunya, Uzair, dan para wali di samping Allah, mereka menjadi kafir. Ma'iqrarihim bi anna Allah subhanahu wal khaliqur raziqul mudabbir. Padahal di samping itu mereka mengetahui dan mengakui dan meyakini bahwa Allah lah semata pencipta, pemberi rezeki dan pengatur. Nah, bagaimana lagi dengan orang yang menyeru selain Allah dan yang mereka seru itu bukan orang soleh. Ya, seperti orang-orang yang dianggap wali di zaman ini, padahal semasa hidupnya dia termasuk orang yang paling kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti mereka menyeru Hallaj, ya, tokoh sufi yang khutbah dalam keadaan telanjang, ya, atau misalnya menyeru Syekh Siti Jenar, ya, tokoh sufi di Indonesia, ya, yang keyakinannya adalah, ya, manunggaling kaula Gusti, ya, keyakinan orang-orang hululiyah, Allah menyatu dengan makhluk, ya, atau keyakinan reinkarnasi, ya, dan seterusnya. Artinya mereka adalah orang-orang fusaq yang di masa hidupnya bahkan mungkin tarakus salat, meninggalkan salat karena menganggap bahwa dirinya wali. Nah, ketika mati, para pengikutnya menyembahnya. Maka orang-orang yang menyembah mereka ini jauh lebih kafir daripada orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW. Kenapa? Karena yang disembah oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi, di samping Allah, itu orang soleh. Sedangkan yang disembah oleh orang-orang yang mengaku muslim di zaman sekarang, ya, di samping Allah adalah orang-orang fasik. Bahkan mereka menyembah batu, ya, menyembah jin kafir, seperti menyembah Nyi Roro Kidul. Maka orang-orang yang mengaku muslim itu mereka lebih kafir daripada orang-orang musyrikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa sedikit pun keraguan. Kemudian selanjutnya berkata penulis, "Idza arafta hadza, jikalau kamu telah mengetahui hal ini, arafta makna la ilaha illallah. Taulah kamu makna la ilaha illallah itu. Wa arafta anna man nafa nabiyyan aw malakan aw nadabahu aw istaghatha bihi faqad kharaja minal Islam." Dan taulah kamu bahwa barang siapa menyeru nabi atau malaikat atau manggil-manggilnya atau minta pertolongan melaluinya, maka berarti dia telah keluar dari Islam, telah batal Islamnya. Wa hadza huwal kufru alladzi qatalahum alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kekufuran yang dulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekufuran yang dulu diperangi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, kalau ateis itu jelas gitu ya. Dia mengingkari Tuhan. Orang musyrikin tuh enggak. Mereka enggak mengingkari Tuhan. Mereka mengakui Allah sebagai satu-satunya pencipta, pemilik pengatur.
Bahkan bukan hanya itu, mereka juga beribadah kepada Allah, mencintai Allah, takut kepada Allah, mengerjakan ibadah-ibadah yang ditinggalkan oleh Ibrahim, ya, kepada Ismail, kemudian kepada anak-anak keturunannya sampai zaman Nabi Muhammad, sehingga mereka masih mengerjakan, ya, tawaf. Mereka juga telah ikut, ya, umrah, haji, ya, mereka juga bertalbiyah, ya. Ya, kita bisa lihat dari sini bahwa profil musyrikin di zaman Nabi SAW itu profil, ya, kebanyakan orang yang mengaku Muslim di zaman ini. Ya, banyak orang yang mengaku Muslim di zaman ini, tapi dia nggak paham makna uluhiyah ini. Mereka hanya tahu Allah satu, berarti dia lantas dia menganggap dirinya Muslim. Ya, atau dia menganggap bahwa, ya, Allah pencipta, milik, pengatur alam semesta dan segala isinya, bahwa kita beribadah kepada Allah tapi nggak apa-apa masuk pura, ya, tempat ibadah orang Hindu, Buddha, tidak apa-apa melakukan ritual orang-orang kafir, ya, seperti ikut, ya, larung saji, ikut sedekah bumi. Ini profil orang-orang musyrikin, profilnya itu profil kebanyakan orang yang jahil, yang mengaku Muslim tapi jahil akan makna la ilaha illallah sekarang ini. Ya, itu profilnya. Nah, kata beliau, apabila kita telah mengetahui hal ini, pahamlah kita akan makna la ilaha illallah. Ya. Kemudian penulis berkata selanjutnya, fa in qala qail, jika ada seorang bilang kepadamu, ya, seorang dari kalangan musyrikin bilang kepadamu, nahnu na'rifu anna Allah wal khaliqur raziq mudabbir. Kami tahu bahwa Allah dialah satu-satunya pencipta, pemberi rizki dan pengatur. Lakin haula'is salihin muqarrabun. Tapi orang-orang soleh yang kami ibadah kepadanya ini, di samping Allah, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Wa nahnu nad'uhum, kami menyeru mereka ini, yang manggil-manggil, ya Abdul Qadir Jailani misalnya. Ya Hallaj misalnya. Nahnu nad'uhum, kami menyeru-nyeru nama mereka, wa nanzur lahum, memberikan nazar kepada mereka, wa nadkhulu alaihim, dan kami mendekatkan diri kepada mereka, wa nastaghith bihim, dan kami minta pertolongan melalui mereka, wa nuridu bidzalikal wajha wasyafa'ah. Itu semua kami lakukan, yang kami mau darinya hanya kedudukan dan syafaat. Maksudnya hanya menjadikan mereka sebagai perantara doang. Ya, ini alasan mereka. Ya, wajah dan syafaat maksudnya wasithah, perantara. Wa illa fa nahnu nafham. Ya, kami sendiri sebenarnya sudah paham, katanya, anallahu wal khaliqur raziq mudabbir, bahwa Allah semata pencipta, pemberi rizki dan pengatur satu-satunya terhadap alam semesta. Ini alasan yang juga sampai saat ini dikemukakan oleh mereka. Ketika mereka datang ke kuburan wali, alasan mereka, kami nggak beribadah kepada wali, tapi wali ini hanya perantara antara kami dengan Allah. Kami manggil-manggilnya, kami menyembelih untuknya, bernazar untuknya, dan seterusnya. Itu semua kami lakukan dan kami langsungkan sekedar menjadikannya sebagai perantara. Kami mengharap syafaatnya di sisi Allah. Kalau ada orang musyrik bilang kepada ini, mengatakan hal ini kepada kalian, kata Syekh, faqul, maka bilang kepada dia, sampaikan kepada dia, kalamuka hadza, argumenmu ini, ucapanmu ini, madhabu Abi Jahlin wa amthalihi, adalah madhabnya Abu Jahal dan yang semisalnya. Jadi yang diutarakan sekarang ini oleh orang-orang, ya, kuburiyun, orang-orang yang mengaku muslim namun masih beribadah kepada selain Allah dari orang soleh, wali, atau yang selainnya, mengatakan bahwa orang soleh itu hanya perantara, nabi itu hanya perantara, kami menyembelih untuknya, bernazar untuknya. Ini ibadah yang mereka berikan pada wali-wali itu, pada orang-orang soleh itu, sekedar menjadikan orang soleh itu sebagai perantara. Nanti orang soleh inilah yang menyampaikan hajat kami kepada Allah, Allah yang ngabulin. Nah, kita bilang kepada dia, kamu belum keluar dari mazhabnya Abu Jahal.
Yang barusan kamu utarakan itu persis yang dulu diutarakan oleh orang-orang musyrikin, oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Jadi semoga bisa difahami ya, bahwa banyak dari orang-orang yang mengaku muslim melakukan perbuatan orang-orang musyrikin dan mengutarakan argumennya orang-orang musyrikin. Di mana kita ketahui hal ini? Ada dua ayat, ada surat Yunus ayat 18, yang kedua surat Az-Zumar ayat 3. Allah mengatakan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Ya. Kita baca dulu, di sini sebutkan. Fa innahum, sungguhnya orang-orang musyrikin dulu itu yad'una Isa wa Uzairan wal malaikata wal awliya, mereka menyeru Isa, Uzair, para malaikat dan wali-wali, yuriduna bidzalika kama qala ta'ala, yang mereka tuju dengan perbuatan tersebut seperti yang Allah ceritakan dalam firman-Nya. Dalam surat Zumar ayat 3 Allah berfirman, walladzina ittakhadhu min duni awliya, dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai penolong-penolongnya, mereka mengatakan, ma na'buduhum, kami ini enggak ibadah kepada wali-wali itu, ya, kepada selain Allah itu, illa liyuqarribuna, melainkan agar selain Allah itu mendekatkan diri-diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini ya tragis sebenarnya ya. Kalau kita lihat orang-orang musyrikin dulu, mereka kafir di saat mereka pengen dekat sama Allah. Mereka menjadi kafir. Mereka pengen dekat sama Allah. Tapi melalui jalur yang salah, melalui cara ibadah kepada selain Allah, ibadah kepada wali, kepada nabi, kepada orang-orang saleh. Tujuannya pengen dekat lagi sama Allah. Gara-gara itu mereka kafir. Ya, maka nggak diragukan lagi apabila seperti itu keadaannya, kafirnya para zindik. Ya, kafirnya para zindik, orang-orang yang menista Islam. Ya, nah ini orang yang pengen dekat kepada Allah aja kafir dia. Gara-gara ibadah kepada selain Allah. Nah, gimana lagi orang yang justru menyerang Islam, menikam Islam dari dalam. Yang meragukan kafirnya para zindik kafir. Nah, dari ayat ini kita ketahui bahwa ibadah orang-orang musyrikin dulu kepada orang-orang saleh itu hanya menjadikan orang saleh sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bisa lebih dekat, agar Allah bisa mengabulkan doanya dan seterusnya. Jadi begitu juga orang sekarang yang bilang kami ibadah kepada kuburan, kami memberikan nazar kepada wali dan seterusnya, semata-mata hanya sebagai perantara. Maka kita bilang kamu belum keluar dari mazhabnya Abu Jahal. Ayat yang kedua, ya kalau yang pertama tadi Az-Zumar ayat 3, ayat yang kedua. Ayat yang kedua surat Yunus ayat 18. Allah mengatakan, wa ya'buduna min dunillah, dan orang-orang musyrikin itu beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, dari sembahan yang tidak bisa memudaratkan, mencelakakan mereka, dan tidak pula memberi mereka manfaat. Maksudnya kalau mereka nggak ibadah kepada sembahan itu nggak bisa ngapa-ngapain mereka. Kalaupun mereka ibadah, sesembahan itu juga nggak bisa memberi mereka manfaat. Jadi nggak ada gunanya. Ibadah kepada mereka atau nggak ibadah kepada mereka nggak ada gunanya. Tapi tetap mereka beribadah kepada selain Allah itu dari orang-orang saleh, malaikat dan seterusnya. Kenapa? Wa yaquluna, dan mereka beralasan haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah syufa'a. Syufa'a itu para pemberi syafaat, para perantara antara kami di sisi Allah. Maksudnya pemberi syafaat yang akan menyampaikan hajatnya kepada Allah, lalu Allah nanti yang kabulin. Artinya, perhatikan di sini, mereka ibadah kepada selain Allah itu bukan karena selain Allah menciptakan, bukan karena selain Allah itu memiliki alam semesta keseluruhan atau sebagian, bukan pula karena selain Allah itu menguasai alam semesta ini secara keseluruhan atau sebagian. Tapi mereka ibadah kepada selain Allah itu hanya ingin
agar selain Allah dari orang soleh yang dianggap kedudukannya tinggi di sisi Allah menyampaikan hajat mereka kepada Allah sehingga Allah kabulin hajat dan keinginan mereka. Gara-gara itu mereka menjadi kafir. Maka berarti orang yang meyakini ada pencipta lain selain Allah, pemilik lain selain Allah terhadap alam semesta, pengatur dan penguasa lain selain Allah terhadap alam semesta, mereka lebih kafir daripada orang-orang musyrikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini dimuliakan Allah, dua ayat ini menjadi dalil bahwa argumen yang diutarakan oleh siapapun di zaman sekarang yang mengaku Muslim, membenarkan praktek musyrikin, beribadah kepada wali, malaikat, nabi, dan orang-orang soleh dengan alasan mereka sebagai perantara, berdasarkan ayat ini, bahwa argumen itu ya argumen yang klasik ya, yang udah diutarakan dulu oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi, bahwa mereka ya belum keluar dari mazhabnya Abu Jahal dan yang semisalnya. Allahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan ya tamatkan kitab kita tafsir kalimat tauhid. Ya, semoga bisa difahami. Kalau ada yang tidak difahami maka saya persilahkan untuk ya ditanyakan. Wa jazakallahu khair. Fadhlu. Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz tengok dekat chat ada orang tanya. Ya. Ada soalan. Ya. Ini saya lihat di pesan yang masuk. Yang pertama, bagaimana kondisi orang yang mengingkari COVID-19 ini termasuk dari musibah yang Allah turunkan karena kemaksiatan yang dilakukan manusia. Baik, berlepas dari apakah wabah ini buatan, direkayasa ataukah bukan. Yang pertama yang wajib kita yakini bahwa memang ini benar-benar terjadi. Ya, benar-benar terjadi, menciptakan ketakutan, merubah kebiasaan, ya, berdampak kepada ekonomi kecil maupun global. Ya, banyak orang dirugikan, ya, pendidikan terbengkalai, aktivitas berubah, yang mana kondisi ini semua kita ya menyayangkannya, ya, menyesalinya, ya, kenapa terjadi dan seterusnya. Dari sini bahwa ya musibah ini jelas dia adalah musibah. Dan Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan sebuah musibah, ya, melainkan yang pertama ingin saya tekankan bahwa ini terjadi dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya, semua yang ada di alam semesta ini terjadi ya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan dia jelas musibah karena menciptakan kerugian, kematian dan seterusnya. Ya. Bagaimana kondisi orang yang mengingkari COVID ini termasuk dari musibah yang Allah turunkan? Ya, dia harus pahami bahwa ya hal ini betul melahirkan kerugian. Ya, paling tidak ya melahirkan polemik ya antara yang pro dengan yang kontra, bahkan terjadi permusuhan disebabkan karena ini, menyita perhatian. Bagaimana mungkin orang yang berakal mengingkari bahwa ini musibah? Jelas ini musibah. Ya, dan musibah ya itu terjadi bisa disebabkan karena memang Allah ingin angkat derajat orang yang ditimpakan padanya musibah, atau Allah ingin segerakan hukuman ya kepada orang-orang yang beriman di dunia agar di akhirat nanti mereka bersih dari dosa, atau Allah segerakan hukuman kepada orang-orang kafir di dunia. Ya. Kondisi orang yang mengingkari ini sebagai musibah, kita katakan dia ya kurang mendalami ya peristiwa ini, dan juga kurang mendalami agama Allah Subhanahu wa taala.
ya para ulama ya bermunajat kepada Allah, orang-orang soleh bermunajat kepada Allah, dan semua orang yang beriman bermunajat kepada Allah agar diangkat ya dari kita musibah ini semua. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari musibah, minimal ketakutan. Berkurangnya harta, buah-buahan, ya produksi berkurang. Ya, ekonomi menjadi rusak. Bagaimana hal ini bisa diingkari oleh orang yang berakal? Jelas kita katakan dia kurang mendalami apa yang terjadi dan kurang mendalami agama Allah dan hikmah dari peristiwa-peristiwa yang Allah Azza wa Jalla ya putuskan pada hambanya. Allahu a'lam. Kemudian di sini ada juga pertanyaan yang kedua. Bagaimana sikap kita pada para ustadz-ustadz yang mana mereka tidak diragukan lagi ilmunya, justru malah mengudzur jahil para pelaku syirik akbar. Nah, sebagian dai saya ketahui di tanah air ini, di Indonesia, ya, yang dalam ilmu fiqh mungkin mereka cukup mumpuni atau dalam bidang yang lain cukup mumpuni, namun terkait dengan masalah tauhid, mereka justru menganggap pelaku syirik akbar itu muslim karena alasannya belum ditegakkan hujjah. Kita katakan bahwa mereka belum mendalami persoalan ini. Ya, jadi kalau kita mampu sampaikan yang hak padanya, semoga dia segera kembali dari ya kesalahan dan kerancuannya dalam persoalan ini. Ya, bagaimana sikap kita ya kita dakwahi, ya mungkin luput darinya persoalan ini, ya sehingga dengan dakwah tersebut kita harapkan dia segera kembali. Kecuali orang-orang yang menentang atau bahkan menyerang akidah yang hak ini, maka ya yang demikian ini tidak mungkin bisa kembali kepada al-haq kecuali melalui jalur para ulama. Ya, maka dijauhi ya pembahasan-pembahasannya terkait perkara akidah karena memberi kerancuan terhadap makna tauhid. Allahu a'lam. Tunggu kelanjutan kajian Hasyiah Ushul Tsalatsah. Ya, jazakallahu khair wa barakallahu fik. Kebetulan saya juga masih sibuk sama ya beberapa kegiatan, diantaranya kita baru buka SMA dan juga baru buka SD. Qadarullah banyak waktu yang tersita. Semoga saya bisa segera melanjutkan. Barakallahu fikum. Menikahkan anak dengan orang yang suka meminta-minta kepada selain Allah, apakah status perkawinan itu sah? Menikahkan dengan alasan nanti boleh didik selepas nikah. Enggak. Ya, jangan seperti itu. Jadi, kalau kita tahu bahwa orang tersebut ya musyrik, ya, orang yang minta-minta kepada selain Allah musyrik. Allah mengatakan dalam Al-Quran, lahunna hillul lakum walahum yahilluna lahunna. Tidak halal mereka itu bagi kalian. Ya. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minna. Jangan kalian nikahi orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Jadi ini udah ada ayatnya ya, udah putus gitu, perkaranya tidak ada keraguan. Tapi dia mengaku muslim, orang ngaku-ngaku banyak. Ya, kalau udah minta kepada selain Allah dia musyrik. Ya. Apa kita harus nunggu keputusan pengadilan bahwa dia itu musyrik? Enggak perlu. Ya, karena ini perkara yang terang, perkara yang jelas. Ya. Jadi jangan nikahi. Ya, jangan nikahi anak ummu dengan orang yang tampak kekufurannya. Apakah minta kepada selain Allah atau membenarkan larung saji, sedekah bumi, ya, atau ikut dengan ritual-ritual yang semisalnya. Ya, ayatnya sudah jelas seperti yang tadi telah dibawakan. Bagaimana kondisi orang yang menyertai kelompok komunis atau liberal, sekuler, atau hanya sekedar mengikuti partai politiknya karena alasan memperjuangkan keadilan untuk manusia? Para ulama telah menyebutkan tentang hukum bergabung dengan kelompok-kelompok
kufur seperti itu. Karena yang wajib bagi seorang muslim adalah mengingkari, bukan justru ikut bergabung dengannya. Bergabung dengan kelompok-kelompok kufur seperti komunis, liberal, sekuler, ya minimal dia tidak mengingkar, tidak ya kufur kepada kekufuran. Ya, sedangkan seorang muslim itu dituntut untuk kufur kepada kekufuran. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang kufur kepada taghut. Komunis ini taghut, kaum liberal ini taghut, kaum sekuler ini taghut. Ya, wajib bagi seorang muslim untuk mengingkari, kufur kepada mereka, mengkafirkan pelakunya, ya, dan tidak bergabung dengannya. Ya, orang yang bergabung dengan mereka, ya, minimalnya tidak kufur kepada taghut. Dan orang yang tidak kufur kepada taghut, ya, orang yang tidak kufur kepada taghut belum, ya, melengkapi syarat keislaman. Allah menyebutkan 2, kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Allahu a'lam. Baik, ada lagi? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan kembali, insyaallah kita bertemu lagi pada pekan yang akan datang jika Allah beri kepada kita waktu dan kesempatan. Untuk kajian dan materi kita di pagi menjelang siang ini, sementara kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.